Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Alai Maria tongaborng ini mertangi yang masih Paulus dohot si Silas mamuji debata, dipatangi-tangi akka natar hurungi. Demikian firman Tuhan. Sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika diperlakukan dengan tidak adil, didera atau disiksa dan dilemparkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas tidak kehilangan semangat dan pengharapan iman. Dalam penderitaan yang luar biasa itu, mereka justru memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Berdoa dan memuji Tuhan dalam situasi yang sulit itu tentunya bukan lagi hanya sebatas tanda iman yang mendalam, tetapi juga sudah menjadi kesaksian yang kuat kepada orang-orang di sekitar mereka, termasuk para tahanan lainnya. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita yang dapat memotivasi kita dalam beberapa hal penting. Yang pertama, sahabatku semua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang kekuatan doa dan pujian di tengah penderitaan. Paulus dan Silas mengajarkan bahwa kita bisa dan harus berdoa dan memuji Tuhan bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Doa dan pujian menjadi sarana untuk merasakan kehadiran Tuhan dan mendapatkan kekuatan darinya ketika kita mengalami penderitaan. Dan inilah yang menunjukkan bahwa iman tidak tergantung pada keadaan sekitar kita, melainkan pada Tuhan yang setia dan selalu peduli atas keadaan kita. Yang kedua, sahabatku semua, doa dan pujian di tengah penderitaan akan menjadi kesaksian yang kuat. Tindakan Paulus dan Silas dalam memuji Tuhan di penjara menarik perhatian para tahanan lainnya. Ini mengingatkan kita bahwa orang lain memperhatikan bagaimana kita merespon kesulitan dan penderitaan kita. Respon yang penuh iman dan pengharapan dapat menjadi kesaksian kepada orang lain tentang kasih Tuhan dan kuasa-Nya, sehingga orang-orang di sekitar kita termotivasi untuk membuka diri, menyerahkan pergumulan hidupnya kepada Tuhan lewat doa dan pujian. Dan yang ketiga, sahabatku semua, doa dan pujian yang dinaikkan dengan ketulusan hati akan berkenan kepada Tuhan, sehingga Dia akan hadir dan bekerja dalam menolong kita. Meskipun dalam penjara, Paulus dan Silas mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan tidak terbatas oleh tempat atau situasi. Dia hadir di mana saja, bahkan dalam situasi yang tampaknya begitu gelap bagi kita. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui keadaan kita untuk membawa penghiburan, baik bagi kita maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudari sahabatku semua, firman Tuhan mengajak kita untuk merespon penderitaan dan kesulitan dalam hidup kita dengan tetap fokus kepada kuasa Tuhan, tetap berpegang pada iman, sehingga kita tidak akan berputus asa dalam menghadapinya. Tetaplah setia, berdoa, dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Percaya bahwa Dia selalu bersama kita dan pasti akan menolong kita dan membebaskan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.